Pada soal pertama, bayangkan kamu mendapatkan warisan sebesar titik-titik rupiah pada usia 21 tahun. Kamu berkeinginan menyimpan warisan tersebut di bank dan bank tersebut memberikan bunga simpanan sebesar 8% per tahun. Berapa nilai total tabunganmu jika kamu memutuskan untuk menarik dananya saat kamu berusia 75 tahun jika bank tersebut menggunakan bunga tunggal dan bunga majemuk? Nah, di sini saya sudah menyelesaikan soal dari nomor 1 untuk bunga tunggal maupun bunga majemuk. Pertama-tama yang diketahui MO sama dengan 50 juta. Mengapa 50 juta? Karena pada soal ini kita menentukan sendiri besar warisan yang kita dapatkan dan saya menggunakan 50 juta. Lalu N atau periodenya adalah 54 tahun. Mengapa 54 tahun? Karena di umur 75 tahun kita akan menarik dana dan dikurangi umur kita sekarang yaitu 21 tahun. Dan suku bunganya adalah 8%, diubah menjadi bentuk desimal yaitu 0,08%. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian. Di sini kita akan menggunakan rumus bunga tunggal yaitu MN sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah B dikali N. Jadi 50 juta dikali 1 ditambah 0,08 dikali 54 sama dengan 50 juta dikali 1 tambah 4,32. 4,32 ini didapat dari 0,08 dikali 54. Lalu 4,32 ditambah 1 hasilnya 5,32. Jadi 50 juta dikali 5,32 hasilnya adalah 266 juta. Berikutnya untuk bunga majemuk. Untuk rumus bunga majemuk adalah MN sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah B tutup kurung pangkat N sama dengan 50 juta dikali dalam kurung 1 tambah 0,08 pangkat 54 sama dengan 50 juta dikali dalam kurung 1,08 pangkat 54. Jadi 50 juta dikali 63,809.1260304 hasilnya 3.190.456.301,52 rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk pada aplikasi Excel untuk membuktikan apakah sudah benar pada perhitungan bunga tunggal dan bunga majemuk. Jadi kita masukkan rumus bunga tunggal yaitu C8 FN4 dikali 8%. Lalu kita blok ke semua tabel. Dan rumus untuk simpanan adalah C8 ditambah B9. Lalu kita blok juga sampai tabel terakhir. Pada kolom terakhir kita bisa lihat hasilnya sama seperti yang dikerjakan sebelumnya. Selanjutnya untuk rumus bunga majemuk E8 dikali 8%. Lalu kita blok dari kolom pertama sampai terakhir. Di sini terlihat kita belum mendapatkan hasil. Jadi kita harus mencari simpanan bunga majemuk dengan menggunakan rumus E8 ditambah D9. Kita blok dari kolom pertama hingga kolom terakhir. Nah, terlihat pada kolom terakhir hasilnya sama dengan yang kita hitung sebelumnya. Selanjutnya pada soal kedua yaitu anuitas. Setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda-beda terkait dengan besaran suku bunga untuk tiap produk perbankannya. Misalkan pada Bank Sejahtera memberlakukan suku bunga 9% per tahun untuk KUR atau kredit usaha rakyat mikro. Kredit yang memperuntukkan untuk pengusaha mikro. Jumlah pinjaman maksimal 50 juta dengan periode pengembalian 1-3 tahun. Parudi mengajukan pinjaman sebesar 30 juta rupiah dengan periode pengembalian 2 tahun. A. Berapa besar angsuran yang harus dibayar Parudi tiap bulan? B. Perhitungan angsuran pokok dan bunga langkah demi langkah. C. Tabel rencana angsuran. Jadi di sini kita akan mengerjakan yang bagian A terlebih dahulu. Di
Di sini saya sudah menjawab, dan yang pertama diketahui pada soal kita sudah mendapatkan besar pinjaman atau M yaitu 30 juta rupiah. Lalu suku bunganya 9% dan kita bagi dengan 12 karena peraturannya ini secara per bulan dan hasilnya 0,0075. Lalu untuk periodenya dia akan mengembalikan uang selama 2 tahun dan kita kali dengan 12 bulan karena 1 tahun ada 12 bulan. Hasilnya 24 bulan. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian dengan menggunakan rumus anuitas yaitu A sama dengan M dalam kurung B per 1 kurang dalam kurung 1 tambah B pangkat min N. Sudah diketahui M-nya adalah 30 juta, B-nya 0,0075 dan N-nya 24. Lalu kita hitung operasional yang di bawah yaitu dalam kurung 1 kurang dalam kurung 1,0075 dipangkat min 24. Hasilnya 0,164168596. Lalu kita bagi 0,0075 dan hasilnya 0,0456847423 dan kita kalikan dengan 30 juta hasilnya 1.370.542 rupiah. Jadi di sini bagian A sudah terjawab dan kita lanjut ke bagian B yaitu membuat perhitungan angsuran pokok dan bunga secara langkah demi langkah. Kita masuk pada aplikasi Excel dan mari kita hitung jumlah angsuran dengan menggunakan rumus sama dengan min PMT buka kurung C3 FN4 titik koma C4 FN4 titik koma C2 FN4 tutup kurung dan hasilnya sama dengan anuitas yang kita hitung sebelumnya. Lalu untuk angsuran bunga kita menggunakan rumus sama dengan B9 kali C3 FN4 dan untuk angsuran pokok kita menggunakan rumus sama dengan E9 dikurang D9. Berikutnya sisa pokok menggunakan rumus sama dengan B9 dikurang C9. Dan yang terakhir kita mencari jumlah dari masing-masing bagian yaitu sisa pinjaman, angsuran pokok, angsuran bunga, jumlah angsuran dan sisa pokok dengan menggunakan rumus sum.